Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Varantarore dengan NIM 2302470 dari kelas 5TI3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pemodelan dalam Manajemen Support System atau MSS. Kita masuk pada slide pertama, yaitu pemodelan dalam MSS sendiri ini terdapat 3 model, yaitu model statistik, finansial, dan optimasi. Untuk model statistik sendiri digunakan untuk mencari relasi di antara variabel, dan model ini merupakan pre-program dalam tool software yang pengembangan DSS. Lalu model finansial ini digunakan untuk pengembangan laporan, pemasukan, dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Dan model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Lalu model optimasi ini dibuat menggunakan model management science yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Lalu aspek dalam pemodelan. Terdapat 5 aspek. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Ini berisi monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Lalu orang harus mengidentifikasi budaya, organisasi, dan proses pengambilan keputusan korporat. Dan masalah harus dipahami, dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Lalu yang kedua ada identifikasi variabel, termasuk variabel keputusan, hasil, dan variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Lalu yang ketiga perkiraan atau forecasting. Ini penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Dan yang keempat ada model, dan yang kelima ada manajemen model. Lalu ada tabel berbagai jenis model. Di sini terdapat kolom kategori, proses dan tujuan, dan teknik-teknik representatif. Untuk kategori optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif, proses dan tujuannya itu menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif, dan teknik representatifnya itu tabel keputusan dan font keputusan. Lalu kategori optimalisasi via algoritma. Ini proses dan tujuannya itu menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah, dan teknik representatifnya itu model pemrograman matematika linear dan lainnya, dan model jaringan. Lalu kategori optimalisasi via rumusan analitik. Proses dan tujuannya itu menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus, dan teknik representatifnya itu beberapa model inventory. Lalu ada kategori simulasi dengan proses dan tujuannya yaitu menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen, dan teknik representatifnya yaitu beberapa tipe simulasi. Dan yang berikutnya yaitu kategori heuristik dengan proses dan tujuan menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan, dan teknik representatifnya itu pemrograman heuristik dan sistem pakar. Lalu ada kategori model-model prediktif. Proses dan tujuannya yaitu memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan, dan teknik-teknik representatifnya yaitu model forecasting dan analisis Markov. Dan yang terakhir model lainnya, proses dan tujuannya memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus, dan teknik representatifnya yaitu pemodelan keuangan dan weighting lines. Lalu slide selanjutnya model statis dan dinamis. Yang pertama, analisis statis. Model ini mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contohnya pendapatan triwulan atau tahunan, dan keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli suatu produk. Lalu yang kedua ada analisis dinamis. Model dinamis ini digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Lalu contohnya yaitu proyeksi rugi laba 5 tahun,
di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Lalu slide selanjutnya itu kepastian dan ketidakpastian dan risiko. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Di sini terdapat gambar untuk ketiga kategori tersebut, yaitu pengetahuan lengkap atau pasti, yaitu kepastian, risiko ataupun risiko, dan diabaikan total atau tidak pasti, yaitu ketidakpastian. Untuk pengetahuan pertama itu setiap pengetahuan bertambah akan mengarah ke pengetahuan lengkap atau pasti, dan setiap berkurangnya pengetahuan akan mengarah ke diabaikan total atau tidak pasti, dan risiko ini berada di antara keduanya. Dan bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Lalu slide selanjutnya itu diagram pengaruh. Representasi grafis dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Itulah diagram pengaruh. Format standarnya yaitu segi 4 sama dengan variabel keputusan, lingkaran sama dengan variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, dan oval sama dengan variabel hasil atau hasil akhir. Lalu contoh model labanya yaitu pertama laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran, pendapatan sama dengan unit terjual kali unit harga, dan unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan, dan pengeluaran sama dengan unit cost kali unit terjual tambah biaya tetap. Lalu slide selanjutnya tabel keputusan. Tabel keputusan ini merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang matematis. Contohnya memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraannya jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi 12%, saham 15%, dan deposito 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi 6%, saham 3%, deposito 6,5%. Dan jika inflasi, obligasi 3%, saham rugi 2%, dan deposito 6,5%. Di sini terdapat kondisi alamiah variabel tidak dapat dikontrol. Ada alternatif yaitu obligasi, saham, dan CD, lalu pertumbuhan kuat, stagnansi, dan inflasinya. Lalu slide selanjutnya pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan alternatif penampilan tabel keputusan dalam pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan. Yang pertama menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dan yang kedua dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal permasalahan investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Lalu ada pemrograman matematis. Ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial, untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Lalu karakteristiknya yaitu pertama sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Yang kedua, resource digunakan dalam produksi produk atau service. Yang ketiga, ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Yang ketiga, setiap aktivitas memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pengalokasian dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints. Dan asumsinya yang pertama, hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan. Kedua, hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri. Yang ketiga, hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh. Yang keempat, semua data diketahui dengan certainty. Dan yang kelima atau yang terakhir, resource digunakan menurut perilaku ekonomi. Lalu kita masuk pada slide selanjutnya, linear programming atau LP. Perumusan umum LP terdiri dari yang pertama decision variables, berisi variabel-variabel di mana nilainya tak diketahui dan yang sedang dicari.
dan biasanya ditandai dengan X1, X2, dan lain-lain. Lalu yang kedua, objective function atau fungsi tujuan berisi pernyataan matematis yang merupakan fungsi linear dan menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan. Lalu ada optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan, dan coefficient dari objective function yang menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun. Lalu yang kelima ada constraints atau batasan, yang dimana maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, dan batasan dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan. Lalu yang keenam, koefisien input-output atau teknologi, koefisien dari variabel batasan dan mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ya ada kapasitas. Kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource dan biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah. Lalu kita masuk pada simulasi. Definisinya sendiri yaitu dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan, seperti misalnya what if, dengan menggunakan digital pada suatu model dari sistem manajemen. Dan karakteristik utamanya yang pertama, simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Yang kedua, simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Lalu yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada tool normatif, sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan dan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Dan yang terakhir, simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit. Bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya LP. Kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahannya tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya, untuk perumusannya atau terlalu kompleks. Lalu keunggulan dari simulasi, yang pertama ada teori simulasi relatif dan mudah dan bisa langsung diterapkan. Yang kedua, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif, mengizinkan manajer menanyakan jenis pertanyaan what if. Yang keempat, manajer yang memiliki pendekatan trial and error dapat melakukannya lebih cepat dan murah dengan resiko yang lebih kecil. Yang kelima, model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah. Lalu yang keenam, model dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Yang ketujuh, manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda. Yang kedelapan, simulasi secara umum mengizinkan memasukkan kompleksitas kehidupan nyata. Yang kesembilan, sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung. Lalu kelemahan dari simulasi sendiri, yang pertama tak menjamin solusi yang optimal. Yang kedua, membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Dan yang terakhir, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Lalu metodologi simulasi
Terdapat 7 metodologi. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, membangun model simulasi. Yang ketiga, testing dan validasi model. Yang keempat, desain percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, evaluasi hasil. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, implementasi. Lalu percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Yang pertama, menentukan ukuran atau ukuran-ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Yang kedua, gambaran sistem dan dapat distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan. Yang ketiga, rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Yang keempat, menentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Yang kelima, untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak. Yang ketujuh, catat ukuran kinerja dan variannya. Yang keenam dan yang ketujuh, jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil, yaitu untuk setiap elemen probabilistik ambil satu contoh acak. Lalu setelah mengambil satu contoh acak, catat ukuran kinerja dan variannya. Lalu yang ke-8, ulangi langkah 5 sampai 7 untuk berbagai alternatif. Berikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Lalu jenis-jenis simulasi. Yang pertama, simulasi probabilistik, yaitu satu atau lebih independen variabel yang probabilistik mengandung bilangan acak. Lalu mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu. Distribusi diskrit, sejumlah tertentu kejadian yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Dan distribusi kontinu memungkinkan sejumlah kejadian yang tak terbatas mengikuti fungsi densitas tertentu. Lalu B, simulasi bergantung waktu versus tak bergantung waktu. Time independent. Tak penting mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi, dan time independent yaitu penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Lalu yang terakhir, simulasi visual. Penampilan hasil simulasi secara grafis, terkomputerisasi, dan pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer. Lalu pemrograman heuristik. Definisinya yaitu pendekatan yang melibatkan cara heuristik atau rule of thumb atau aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Cukup baik atau good enough biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Dan metodologi heuristik yaitu pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan. Yang kedua, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah. Yang ketiga, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien. Yang keempat, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan. Yang kelima atau yang terakhir, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Lalu, kapan kita akan menggunakan heuristik? Kondisi yang sesuai untuk menggunakan heuristik: yang pertama, input data tidak pasti atau terbatas. Yang kedua, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Yang ketiga, metode yang handal dan pasti tak tersedia. Yang keempat, waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Yang kelima, adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi. Yang keenam, masalah-masalah yang diselesaikan seringkali dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Yang ketujuh, permasalahan yang kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama.
Dan yang terakhir, di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik atau dalam ES. Keunggulan dan kelemahan dari heuristik tersendiri, yang pertama untuk keunggulannya mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan. Yang kedua, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Yang ketiga, menghemat waktu perumusan. Lalu berikutnya, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer. Lalu menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu atau kecepatan, dan seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Lalu kelemahannya, yang pertama, heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Lalu pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lalu lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai, sebab heuristik serupa dengan simulasi, bertitik tolak pada perspektif global, dan saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Kesimpulannya, pemodelan memegang peranan utama dalam manajemen support system atau MSS. Model bukan hanya sekedar alat, melainkan fondasi untuk memahami masalah kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui berbagai jenis model, mulai dari statistik hingga optimasi, kita bisa menganalisis situasi yang beragam, baik dalam kondisi pasti, berisiko, atau tidak pasti. Pendekatan seperti simulasi dan heuristik juga melengkapi pemodelan matematis, menawarkan solusi praktis saat kondisi menjadi terlalu rumit, dan pada akhirnya model membantu kita menyusun strategi dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan sekian.